Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an mengatakan, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum innallahi atqakum. Sebagian ulama mendefinisikan takwa adalah mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larang-larangannya, baik secara lahir maupun batin, dengan diiringi penghormatan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan dalam ajaran Islam cukup banyak macamnya. Di antara amalan ini ternyata ada amalan yang paling dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun masih banyak orang yang belum mengetahuinya, yang apabila dikerjakan dan diistiqomahkan akan menjadi ladang amal yang tidak akan pernah terputus dunia akhirat. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud pernah menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya berbunyi, Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayul amali ahabu ilallah. Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu summa ayyu? Qala birrul walidaini. Qultu summa ayyu? Qala al-jihadu fi sabilillah. Qala hadasani bihinna Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam walau istazatuhu lazadani. Rawahu Muslim. Yang artinya, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, salat pada waktunya. Aku, Abdullah bin Mas'ud, mengatakan, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Itu semua telah diceritakan oleh Rasulullah SAW kepadaku. Sekiranya aku menambah pertanyaanku, pasti beliau akan menambah jawaban beliau kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Daqiqil Id menjelaskan dalam kitab Ihkamul Ahkam mengenai makna tentang 3 amalan yang paling dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang pertama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah as-sholatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Sebagian ulama mengatakan maksud dari as-sholatu ala waqtiha bukan mengacu pada awal waktu solat atau akhir waktu solat, tetapi yang ditekankan di sini jangan sampai meninggalkan solat, jangan sampai melaksanakan solat di luar waktunya, dan jangan sampai meninggalkan solat. Namun pendapat lain mengatakan bahwa maksud dari as-sholatu ala waqtiha adalah mengerjakan solat di awal waktu, karena melaksanakan solat di awal waktu memiliki keutamaan tersendiri bagi yang mengerjakannya. Namun orang-orang sekarang mudah sekali meninggalkan solat. Jangankan melaksanakan solat di awal waktu, meninggalkan solat saja sudah dianggapnya hal yang biasa. Bahkan orang seperti ini sudah termasuk golongan yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang yang salat, yaitu orang yang lalai terhadap salatnya. Wal iyazubillah. Karena salat adalah amalan yang pertama yang akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kedua yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Yakni berbakti kepada kedua orang tua baik ketika mereka masih hidup ataupun sudah meninggal. Ketika kedua orang tua kita itu masih hidup, maka kita wajib untuk menghormatinya, berbakti kepadanya dan memuliakannya. Sedangkan ketika kedua orang tua kita itu sudah meninggal, maka kewajiban seorang anak adalah mendoakannya. Karena ridhonya Allah terletak kepada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah terletak kepada murkanya kedua orang tua. Ketika kita durhaka kepada kedua orang tua, maka kita akan diazab sebanyak 2 kali. Yang pertama di dunia dan yang kedua di akhirat. Namun ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, maka kita akan termasuk golongan yang terbaik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah Uwais Al-Qarni, seorang pemuda miskin yang hidup di zaman Rasulullah tapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Dia pernah disebutkan oleh Rasulullah
sebagai pemuda yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan terkenal di langit. Kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada Uwais Al-Qarni dikarenakan kepatuhannya kepada sang ibu. Dia rela menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk memenuhi permintaan ibunya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang ketiga, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Jihad di sini bukan hanya sekedar berperang melawan musuh atau orang kafir. Konotasi jihad bukan hanya sekedar berperang, tetapi jihad adalah mengerahkan segenap kemampuan dengan harta dan jiwa dalam menjalankan, membela dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita tingkatkan kebaikan dan amal soleh, terutama 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberikan pertolongan kepada kita untuk tetap istiqomah di jalannya. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan, karena kesalahan itu datangnya pada diri saya dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.